Subhanallah, Allahu Akbar, Maha Suci Allah, Maha Besar. Hikmah jami'ah, Nadatul Ulama telah mencapai seabad lamanya. Sudah seabad sejak kebangkitan. Mas'alatun, kita baca. Al-istiqaqu radul lafdin ila akhara walau majazan limunasabatin bainahuma fil makna wal huruful asliyah wal hurufil asliyah. Istiqaq ini tentu istilah bahasa Arab ya. Istiqaq mustaq dalam lughawinya. Mustaq itu artinya adalah mengeluarkan atau mengambil atau mencabangkan, mengembangkan. Yang dimaksud di sini adalah radul lafdin ila akhar walau majazan. Mengembalikan sebuah kata kepada kata yang lainnya karena ada munasabah. Ada kepantasan di antara keduanya baik secara makna maupun huruf-huruf asli. Kita contohkan. Doribun artinya orang yang memukul karena dorbun. Nah, Allah itu alimun karena Allah ilmu. Allah qadirun karena Allah qudratun. Nah, gitu. Ini namanya istiqaq. Adanya Allah yang qadirun yang kita sebut sebagai isim fa'il karena Allah punya sifat kudrat. Allah alimun karena Allah punya sifat ilmu. Alimun ini dikembalikan dari ilmu. Qadirun berakar dari kudrat. Qadirun dan alimun ini terambilkan dari ilmun dan kudratun, itu namanya istiqaq. Doribun terambilkan dari dorbun, itu namanya istiqaq. Kita mengenalnya sebagai morfologi atau kadang-kadang kita sebut sebagai derifikasi kata. Menderifikasi dari kudrat kepada qadirun, dari ilmun kepada alimun. Dalam bahasa atau linguistiknya kita sebut sebagai kadang-kadang morfologi. Dalam ilmu bahasa Arab mungkin ini adalah bagian daripada ilmu shorof. Secara khusus dalam usul fikih ini disebut istiqaq, derifikasi kalimat atau kata. Rekan-rekan yang saya muliakan, ini nanti akan berkembang panjang. Dari sini akan berkembang panjang. Saya ulangi, perhatikan. Kenapa Allah alimun? Karena dia punya sifat ilmun. Kenapa Allah qadirun? Karena dia punya sifat kudrat. Ini sekedar kata-kata. Ini sekedar istiqaq. Tapi nanti akan berkembang pada banyak hal. Baik. Kunci daripada istiqaq itu munasabah. Kepantasan dan kesesuaian dalam makna dan huruf asli. Kita perhatikan. Alimun, huruf aslinya ain, lam, dan mim. Nih. Qadirun, huruf aslinya qaf, dal, dan ro. Qadirun, kudratun. Alimun, ilmun. Sesuai dalam huruf asli. Dalam makna juga sesuai. Kudratun, kuasa. Qadirun, dia yang berkuasa. Ilmun, tahu. Alimun, dia yang maha tahu. Nah, itu artinya ada munasabah dalam makna dan huruf asli. Salah satu daripada syarat istiqaq adalah labuda min taghyirin. Selalu ada perubahan. Kudratun berubah menjadi qadirun. Ilmun berubah menjadi alimun. Dalam istiqaq tidak bisa tidak harus berubah. Mohon maaf ada yang masih aktif suaranya, mohon dimatikan. Oke. Rekan-rekan yang saya muliakan. Waqat yatoridu kasmil fa'il. Istiqaq itu ada yang mutorid.
artinya mutorid, dia mempunyai makna dan derifikasi kata yang berlaku untuk semuanya. Kita contohkan, setiap orang yang punya sifat dorbun, dia doribun. Setiap orang yang punya sifat memukul, maka dia pemukul. Tak peduli laki-laki, tak peduli perempuan, kapanpun. Tapi ada wakot yahtasu, ada yang khusus. Artinya khusus, tidak bisa untuk kita pakai untuk yang lain. Contohnya koruroh. Koruroh ini kan terambilkan dari kororun. Kororun itu kan menetap. Mestinya kalau koruroh apapun yang menetap. Ternyata koruroh itu hanya untuk tempat air. Dalam Al-Quran dikatakan wa akwabing kanat kowariro ming fiddoting qaddaruha taqdiro. Di surga nanti mereka akan mendapatkan semacam cawan atau gelas. Nah, jadi koruroh yang terbuat dari perak. Jadi koruroh itu sebenarnya apapun yang menetap. Jadi bahkan kopiah saya ini bisa untuk menjadi menetapkan pena, itu koruroh. Seharusnya, tapi tidak. Karena sifatnya terbatas, khusus. Maka istiqoq ada yang mutorid, ada yang muhtas. Mutorid doribun, alimun, qadirun. Kalau yang muhtas dari kororun, koruroh. Nah begitu. Rekan-rekan yang saya muliakan, ini sesungguhnya hanya premis dari Ibnu Subki untuk mengantarkan kita pada pembahasan yang sangat luas, bahkan pembahasan yang nanti akan banyak membawa kita pada persepsi tentang sifat-sifat Allah. Dan akan membawa kita kepada pengenalan perbedaan tentang sifat Allah antara Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Bahkan antara Maturidiyah dan Asy'ariyah. Mari kita perhatikan. Ini sangat menarik ya. Wa man lam yakum bihi wasfun lam yajus ayustaqolahu ismun. Barang siapa ia tak punya sifat, maka ia tidak bisa untuk menetapkan nama baginya. Artinya begini, kenapa Allah alimun? Karena dia punya sifat ilmun. Kenapa Allah qadirun? Karena dia punya sifat kudrot. Contohnya lagi, si fulan, dia doribun, dia memukul. Saya ulangi, si fulan dia doribun, dia tukang memukul atau dia pemukul. Kenapa? Karena saat itu dia memukulkan tangannya. Kalau dia diam, tidak boleh dong dia disebut sebagai doribun. Rekan-rekan yang saya muliakan. Tetapi khilafan lil Mu'tazilah. Berbeda dengan apa yang dikatakan Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan bahwa seorang atau sesuatu atau zat atau siapapun bisa saja dia punya ismun, punya label, punya nama, punya identitas tanpa ada sifat pada dirinya. Saya ulangi lagi, dia tidak punya sifat, tetapi dia bisa mendapatkan nama atau mendapatkan status dari sesuatu tanpa sifat mendiaminya. Saya akan langsung simpulkan. Menurut Mu'tazilah, Allah itu alimun, tapi Allah tak punya sifat ilmun. Allah itu qadirun, tapi Allah tak berarti dia bersifat kudrat. Begitu. Antum tahu apa yang menjadi dasarnya Mu'tazilah? Ini sangat relevan karena kita baru saja menyembelih binatang kurban. Dan ini ada kaitannya dengan ayat Allah yang berkaitan dengan mimpinya Nabi Ibrahim. Dalam Al-Quran Allah berfirman menceritakan tentang mimpi Nabi Ibrahim. Ini ara fil manami anni atbahuka. Wahai anakku,
Aku bermimpi aku menyembelihmu. Nabi Ibrahim mengatakan ani atbahuka. Atbahuka fi'il mudhari. Isim fa'ilnya apa? Zabihun. Aku bermimpi aku menyembelihmu. Ingat, mimpinya Nabi adalah fakta. Mimpinya Nabi adalah nyata. Dan Nabi Ibrahim diceritakan Allah, dia mengatakan kepada putranya, aku menyembelihmu anakku. Tentu karena Nabi Ibrahim itu atbahuka, mestinya dia zabih. Dan kita tahu semua, kenyataannya Nabi Ibrahim itu tidak menyembelih Ismail. Tapi kenapa Nabi Ibrahim tetap atbahuka? Ini bukti, walaupun orang tak menyembelih, bisa jadi dia zabih. Dia tak punya sifat menyembelih, tapi dia zabih, orang yang menyembelih. Nabi Ibrahim menyembelih apa enggak? Enggak. Tapi Nabi Ibrahim atbahuka, oleh Allah ditetapkan bahwa dia menyembelih. Kenyataannya dia tidak menyembelih. Inilah yang dimaksudkan oleh Mu'tazilah, bahwa dalam kaitannya Allah itu tak punya sifat kudrat, tapi Allah qadirun. Allah tak punya sifat ilmun, tapi Allah alimun. Gitu. Ini kan kalau antum belajar tauhid kan sudah maklum semua ya. Asy'ariyah itu membagi sifat menjadi maknawiyah, ma'ani, salbiyah, dan nafsiyah. Jadi sifat ma'ani itu kan ilmun, kudrotun, itu kan sifat ma'ani ada 7, hayatun, sam'un, dan seterusnya. Nah kemudian dari sifat ma'ani ini nanti timbul sifat maknawiyah. Ilmun jadinya alimun, kudrotun jadinya qadirun. Dalam Al-Quran Allah wa kalamallahu Musa taklima. Wa kalama berarti Allah itu kalam, sifatnya yang ma'ani, maknawiyahnya Allah mutakalimun, seperti itu. Nah rekan-rekan yang saya muliakan, Asy'ariyah menjadikan sifat Allah ada maknawiyah yang itu berangkat dari sifat lainnya yang bernama sifat ma'ani. Kenyataannya Mu'tazilah itu kan menafikan atau menghilangkan semua sifat dari zat Allah. Kalau Allah itu punya banyak sifat berarti Allah tidak tunggal. Ya kan? Itu pendapat dari Mu'tazilah. Dan untuk Allah qadirun tak perlu Allah itu kudratun gitu. Seperti halnya bahwa Ibrahim dia zabih, tak perlu dia betul-betul menyembelih. Itu teman-teman. Jadi itu alur pemikiran dari Mu'tazilah. Kuat loh pendapatnya Mu'tazilah itu kalau antum tahu. Ya. Nah, sekarang ketika sepakat bahwa Ibrahim itu menyembelih, padahal faktanya penyembelihan itu tidak terjadi, gagal terjadi. Pertanyaannya, hal Ismail madbuhun? Ismail tersembelih atau tidak statusnya? Ya. Ismail tersembelih atau tidak? Ismail itu betul-betul madbuh atau tidak? Lah ini banyak spekulasi, banyak spekulasi. Orang kenyataannya Allah menetapkan perintah kepada Ibrahim agar Ibrahim menyembelih. Berarti sebagai seorang hamba yang taat tidak mungkin dong Ibrahim tidak melaksanakan perintah Allah. Kalau Al-Quran saja mengatakan bahwa Nabi Ibrahim menyembelih berarti tersembelih atau tidak. Itu kan dua pendapat. Ada yang mengatakan tidak jadi, ada yang mengatakan betul-betul terjadi tapi oleh Allah kemudian dipulihkan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi itu berbagai versi dan berbagai teori. Yang jelas itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya jelas ya. Ternyata berkembangnya menjadi luas dan lebar, bahkan berkaitan dengan sifat-sifat yang ditetapkan oleh kelompok ahli sunnah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Fa in qoma bihi malahu ismun wajaba al istiqom. Kalau ada sesuatu, entah itu hidup, entah itu mati,
entah itu siapa saja, dia punya sifat yang bisa menimbulkan ismun, ya wajib istiqoq. Contohnya kalau orang itu sudah melakukan doroba, ya dia harus doribun dong. Kalau orang itu sudah melakukan akala, ya dia harus akilun. Kalau dia sudah memamah makanan berarti dia sedang makan, gitu kan. Kalau orang itu mukul, ya dia disebut sebagai doribun. Itulah ketika ada sebuah sifat menetapi dan itu bisa menimbulkan ismun, maka wajib istiqoq. Tetapi ada juga yang tidak istiqoq. Contohnya apa? Anwa'ir rawaih. Anwa'ir rawaih. Berbagai macamnya aroma. Ada tidak nama spesifik dari aroma? Kan sulit. Aroma jeruk saja ada berapa macam? Aroma apel saja ada berapa macam? Sehingga aroma atau bau yang bisa kita indera melalui hidung itu tidak punya nama. Jadi sebenarnya dia ada sifat, tapi tidak ada namanya. Cukup kalau kita namakan itu aroma apel, ya aroma apel, kan gitu ya. Jadi ya raihatut tufah. Kalau jeruk ya Portugal, gitu saja. Jadi tidak ada nama yang kemudian khusus timbul daripada rawaih atau aroma-aroma tersebut. Rekan-rekan yang saya muliakan. Nah, ini akan berkembang lagi ke bawah. Ini sangat menarik kalau kita kembangkan dan kita akan membaca beberapa teori saat kita membaca dan menganalisa ayat-ayat ataupun hadis, terutama ayat Al-Quran. Wal jumhuru alastiroti baqail mustaqi minhu fi kainil mustaqo hakikotan in amkana wa ila fa akhiru juz'in minhu wa salisuha al waqfu. Begini, disyaratkan adanya mustaq minhu menetap pada mustaq jika itu sifatnya hakikotan dan memungkinkan. Maksudnya begini, kita contohkan si Fulan. Fulan itu disebut doribun. Fulan itu memukul. Ketika secara faktual dia memang memukul. Ketika memukul itu dia adalah disebut sebagai doribun. Ini in amkana, jika kemungkinan bahwa mustaq minhunya itu dorbun. Mustaq minhu itu bisa tertetapi dan terlaksana. Tapi jika kemudian berderet-deret, maka itu fa akhiru juz'in minhu, akhir bagian dari apa yang dilakukan. Contohnya fulanun kalimun. Fulan bicara. Saya bicara. Anda menghitung pembicaraan saya kapan? Dari tadi kan ngomong bicara terus kan. Tapi kadang saya diam. Lah kemudian bicara lagi. Itu kan tersambung-sambung, berderet-deret. Jadi tidak dilakukan secara faktual dalam satu tahap. Kadang-kadang seperti itu. Nah sekarang orang disebut berbicara seperti saya. Sedang bicara. Itu bicaranya tadi, sekarang, atau nanti. Kalau mukul kan sekali ya. Duk. Berarti kalau ini 2 kali. Saya bicara berapa kali ini? Kan? Itu namanya berderet-deret. Maka fa akhiru juz'in minhu, itu yang disebut adalah akhiru juz'in, akhir dari bagian yang tidak bisa terjadi dalam satu momentum. Itulah yang bisa dikatakan sebagai hakikatan mustaqnya itu. Antum kalau tidak paham harus diulang lagi ya. Tapi nanti yang menarik di bawah. Wa min sama karena smul fa'il hakikatan fil hali. Dengan demikian, isim fa'il itu disebut hakikat halat talabus, ketika sedang mengerjakan. Lan nutki, tidak ketika dalam pengucapan. Khilafan lil Qarafi, berbeda dengan pendapat Imam Qarafi. Saya ulangi ini.
yang disebut isim fa'il atau nanti dalam struktur usul fikih disebut mustaq. Itu disebut hakikat ketika talabus, ketika sedang melakukan, sedang beraksi atau sedang terjadinya sifat itu pada isim. Bukan dalam pengucapan. Beda dengan pendapat Imam Qarafi. Kalau Imam Qarafi mengatakan mustaq atau isim fa'il itu hakikatnya terjadi saat pengucapan. Dan pendapatnya Imam Qarafi ini kuat sekali. Karena dalam Al-Quran Allah berfirman, wasariku wasarikotu fakto'u aidiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangannya. Kira-kira motong tangan itu saat orang itu mencuri atau selesai mencuri? Tapi Allah perintahnya kapan? Kan pencuriannya selesai. Setelah hakim memutuskan di pengadilan, baru dipotong tangannya. Padahal ketika motong, itu sudah gak mencuri loh. Mencurinya 2 malam kemarin. Tapi Allah berfirmannya apa? Wasariku wasarikotu. Orang yang mencuri, itu potong tangannya. Gak mungkin ketika sedang mencuri langsung dipotong. Atau wazani wazaniatu fajlidu. Orang yang zina, jilid. Menjilidnya itu ketika sedang zina atau selesai zina. Ya gak mungkin orang sedang zina dijilid. Lucu kan? Nah, ini berarti hakikat daripada ismul fa'il, hakikat daripada mustaq itu bukan ketika talabus, tapi ketika nutki, bahwa pengucapan itu yang menentukan hakikat, bukan pelaksanaan. Oh, jeli kan analisanya Imam Qarafi. Imam Qarafi yang kitab-kitabnya sampai sekarang masih kita baca ya. Wakila, ini sebuah pendapat yang mengakhiri masalah ini yang disebutkan oleh Ibnu Subki, hampir mengakhiri masalah ini. Ini dikatakan oleh Ibnu Subki kila, tapi di belakangnya beliau mengatakan ijma. Begini, intoro'a alal mahali wasun wujudiyun yunakidul awal lam yusama bil awal ijma'an. Kalau baru terjadi terhadap suatu wahana, maksudnya tempat sifat, yaitu tentu isim fa'il, sebuah sifat yang wujudi, sifat yang faktual, yang betul-betul ada, yang bertentangan dengan sifat awal, maka sifat awal tidak bisa untuk kita namakan. Maksudnya begini loh. Umar bin Khattab itu mukmin atau kafir? Jelas mukmin. Dulu kafir. Nah, sehingga kita nggak bisa mengatakan bahwa Umar bin Khattab adalah, katakanlah, oh dulu kafir. Nggak bisa, karena antara kafir dengan mukmin itu dua sifat yang bertentangan. Gitu. Jadi kita harus melihat sifat itu sekarang. Gitu. Berbeda kalau sifat itu tidak bertentangan kemudian berkumpul. Contoh, Umar itu alim, orang berilmu. Umar itu ghani, orang yang kaya. Antara kaya dan ilmu kan bisa saja bersama-sama. Sehingga penyebutan itu tidak menggantikan yang lain. Tapi kalau sifatnya tanakut, itu akan menggantikan yang lain dan tak boleh menyebutkan yang digantikan, begitu ya. Ya, baik. Walaisa fil mustaq isyarun bi khususiyatidzat. Ketika mustaq itu disebutkan, itu tidak secara isyari atau tidak secara eksplisit itu menunjukkan terhadap khususiyat zat. Artinya zat yang didiami itu apakah jisim, apakah non jisim. Ini Allah itu laisa kamitslihi syai'un ya, tapi saya akan bilang begini. Allah itu kan alimun. Ya kan? Nah, sekarang katakanlah Zaid atau Umar. Umar alim bisa nggak? Bisa. Umar itu adalah salah satu alim ulama. Nah, ternyata apa? Adanya alim itu tidak menunjukkan terhadap khususiyat zat. Bisa jadi itu jisim, Zaid jisim. Allah tentu bukan jisim dong. Allah tidak bisa disamakan dengan apapun dan siapapun. Oleh karenanya sesuatu yang ada pada mustaq
itu tidaklah menunjukkan terhadap khususiyah zat ya. Jadi kalau antum bingung, pusing ya harus diulang-ulang ya. Tapi ini kalau antum paham itu akan banyak membantu kita untuk menganalisa banyak sekali ketika kita mengidentifikasi ayat-ayat Al-Quran gitu. Karena memang tidak bisa tidak harus bahasa Arab. Dan ini adalah pendalaman bahasa Arab perspektif usul fikih seperti ini. Jadi kalau di ilmu lain disebut tasrif, kita menyebutnya istiqoq gitu ya. Jadi kadang-kadang ya di sana sebutnya isim fa'il, ya sini isim fa'il atau mustaq gitu kan. Dan memang tidak dibahas juga kalau dalam syorof itu kan asal daripada kata menurut ulama Basroh adalah masdar. Kalau menurut ulama Kufah adalah fi'il madhi gitu ya. Ya tentu antum ingat lah, masa enggak ingat ilmu nahwu enggak ingat ya. Gimana? Mas'alatun. Ini banyak juga terjadi kalau kita menganalisa ya. Al-mutaradifu waqi'un khilafan li Sa'lab wa Ibnu Faris mutlaqon. Mutaradif sinonim kemarin sudah kita pelajari, yaitu ta'addudul lafzi ittihadul makna. Jadi ada dua lafadznya berbeda tapi maknanya sama. Itu namanya kan sinonim, mutaradif. Taraduf itu terjadi enggak? Berbeda-beda para ulama. Ada yang mengatakan bahwa sinonim itu terjadi. Ada yang mengatakan tidak. Sudah jelas kan? Bashar kita mengartikan manusia. Insan kita mengatakan juga manusia. Sama-sama manusia. Tapi menurut Imam Sa'lab, menurut Ibnu Faris, dua ulama ini mengatakan bashar dan insan itu beda. Insan itu adalah manusia dari perspektif dia mudah lupa. Nisyan kan terambil dari nisyan, artinya lupa. Kalau bashar itu manusia dilihat bahwa dia punya kulit. Nggak ada manusia nggak punya kulit. Karena bashar ini kan terambilkan dari basyariah, kulit gitu loh. Sehingga antara bashar dan insan itu maknanya beda, bukan sama gitu loh. Ya kan? Jadi mutaradif itu menurut ulama terjadi mayoritas. Tapi menurut Imam Sa'lab dan Ibnu Faris, setiap lafadz yang berbeda maknanya pasti berbeda walaupun identik. Sama-sama manusia, insan dan bashar, tetapi ditelusuri lebih dalam keduanya punya perbedaan. Sehingga Sa'lab dan Ibnu Faris mengatakan tidak ada, sinonim itu tidak ada. Nggak mungkin kok sinonim gitu. Pasti ada makna tersembunyi gitu. Nah, gitu ya. Kita akan jadikan bashar dan insan adalah contoh yang nanti akan kita buat untuk contoh-contoh seterusnya. Walil imam, menurut Imam Ar-Razi, fil asma asyariyah, dalam penamaan syar'i nggak boleh mutaradif, kata Imam Ar-Razi. Karena sifatnya syar'i itu kan khusus. Kalau dalam lughatan, dalam bahasa boleh, dalam kancah bahasa boleh. Tapi dalam syar'i mutaradif menurut Imam Ar-Razi tidak boleh. Jadi menurut Imam Ar-Razi tidak boleh mutlak dalam al-asma asyariyah. Baik. Sekarang al-had wal mahdud itu taraduf bukan? Maksudnya begini. Dalam mantik kita sudah mengenal ya, al-insan. Definisi manusia apa? Haywanun natik. Definisi manusia adalah haywanun natik. Binatang yang berpikir itu adalah manusia, itu definisi manusia. Manusia apa? Haywanun natik. Haywanun natik apa? Manusia. Nah, al-insan itu mahdud. Haywanun natik itu had. Maknanya sama kan? Lafadznya berbeda kan? Ini mutaradif bukan? Ini sinonim bukan? Nah, ya kan? Menurut pendapat yang kuat ini bukan sinonim.
Menurut pendapat yang kedua, sinonim. Sinonim itu kan dua lafadz dengan makna sama. Al-insan sama haywanun natik, lafadznya beda. Maknanya sama. Berarti ini mutarodif, ini sinonim. Begitu, ya kan? Atau hasanun basnun. Contoh kedua, saya sebutkan. Zaidun, alimun. Ya. Zaidun alimun ghaniyun. Wah, ini saya sebutkan ini. Zaid itu orangnya alim lagi kaya. Waduh, ya kan. Zaid itu alim lagi kaya. Dua-duanya sifatnya siapa? Sifatnya Zaid. Nah, ini kan sifatnya Zaid. Zaid itu apa? Zaid itu ya alim. Zaid itu apa? Zaid itu ya kaya. Berarti Zaid apa? Ya dia kaya dan alim. Loh, berarti kan dua lafadz yang berbeda, lafadz pengucapannya maknanya sama kan? Ini mutarodif bukan? Menurut qaul asoh bukan mutarodif. Menurut qaul yang tidak asoh ya mutarodif. Itu kan sifat dan mausuf. Itu sifat dan sesuatu yang disifati. Kan sama gitu loh. Jadi begitu ya. Wal haq ifadatu tabi at-taqwiyah. Menurut pendapat yang benar setelah diseleksi oleh Imam Az-Zubki bahwa tabi seperti sifat yang mengikuti mausuf, naat yang mengikuti man'ut, atau atof yang mengikuti maktuf, itu sifatnya menguatkan. Jadi punya fungsi menguatkan. Menguatkan kan tidak harus sama, gitu kan? Tentu bukan mutarodif. Baik. Wa wuku'u kulin minar radifaini makanal akhor ilam yakun ta'abud bi lafdhihi khilafan lil imam. Dan karena mutarodif itu dua lafadz yang berbeda maknanya sama, sehingga satu sama lain boleh untuk menduduki tempat yang lainnya itu selama tidak ta'abud, tidak bernilai ibadah. Contoh, Allahu Akbar, bisa nggak diganti Allahu A'dzam? Kalau kita menganggap A'dzam dan Akbar itu sama, kita umpama anggap Akbar dan A'dzam sama. Kalau ada ta'abudnya tentu nggak boleh. Contohnya ketika kita takbiratul ihram. Tapi kalau tidak ada ta'abudnya boleh. Itulah kenapa hadis boleh untuk diriwayatkan dengan matan yang berbeda jika itu maknanya sama gitu. Sehingga kalau umpama ada hadis wakifun, kita ganti qaimun ya boleh. Selama ini bukan wakaf ya, tapi maknanya berdiri gitu. Khilafan lil imam, kalau menurut Imam Ar-Razi nggak boleh. Mutlak kalau menurut Imam Ar-Razi nggak boleh. Walil Baidawi wal Hindi idza kana min lughataini. Menurut Baidawi dan Al-Hindi itu ndak boleh kalau berupa mutarodif yang dari dua lughat berbeda. Tapi kalau lughatnya itu dari lughat yang sama, dari bahasa yang sama, itu boleh. Baik. Rekan-rekan yang saya muliakan, itu taroduf. Sekarang kita akan lanjut kepada masalah lain. Mustarok sekarang. Nah, ini perhatikan ya. Ini kadang-kadang kita itu memaknai Al-Qur'an, menerjemahkan, bahkan mendalil di depan jamaah, ini seakan-akan kita bisa. Padahal sering sekali kita tidak jeli dan kadang-kadang belum punya kompetensi untuk itu. Contohnya mustarok ini. Mustarok kemarin apa? Mustarok itu adalah satu lafadz maknanya banyak. Kemarin kan nanti ada yang mutawatir dan lain sebagainya. Mustarok. Al-mustarok waqi'un khilafan li sa'lab. Mustarok itu terjadi dan ada. Tapi menurut Imam Sa'lab, menurut Balkhi dan Abhari itu tidak terjadi. Wali qaumin fil Qur'ani. Menurut sebagian ulama, mustarok itu tidak ada loh dalam Al-Quran. Wakila wal hadis. Menurut sebagian lain, nggak boleh dalam hadis. Wakila wajibul wuku.
Ada pendapat yang mengatakan wajibul wuku, mustarok itu harus ada. Baik dalam Al-Quran maupun hadis. Bukan saja nggak boleh, tapi harus ada. Wakila mumtana. Imam Ar-Razi mengatakan mumtaniun bainan naqidaini. Kalau lafadz satu punya lebih dari dua makna itu bertentangan, itu yang menurut Imam Razi mustarok yang nggak boleh. Nah sekarang mari kita perhatikan, ini banyak terjadi. Amas alatun, bawa ke Dinda, ke bawah Dinda, narik ke atas. Al mustaroku yasihu itlaqahu ala maknai ma'an majazan. Dinda, oke. Mustarok itu bisa saja diucapkan langsung dua maknanya yang berbeda yang dimaksudkan, tetapi ini secara majaz. Paling terkenal dan sering kita baca ayat Allah dalam Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna alan nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna alan nabi. Ini kalau kita sedang khutbah ini kita baca terus ini. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Solawatnya Allah dan malaikat sama enggak? Ya pasti beda. Tapi ternyata disebutkan dalam satu kalimat. Allah dan malaikat bersolawat. Allah bersolawat, iya. Malaikat bersolawat, iya. Tapi isinya solawatnya Allah dan isi solawatnya malaikat beda atau sama? Jelas tidak sama. Jelas beda. Tetapi diungkapkan dalam satu kalimat. Ini mustarok. Tidak sama. Begitu loh. Tetapi ini diucapkan secara majaz. Gitu. Ya. Gitu. Wa ani syafi'i wal qadhi wal mu'tazilah. Jadi antum jangan nuduh-nuduh Mu'tazilah hanya sekedar dari satu sisi atau beberapa sisi pendapat ya. Ini bahkan Imam Syafi'i saja dalam hal ini pendapatnya sama loh dengan Mu'tazilah. Wa adi Syafi'i wal qadhi wal Mu'tazilah hakikatan. Menurut Imam Syafi'i juga Qadhi Abi Bakar Al-Baqilani juga Mu'tazilah. Hal seperti ini bukan majaz tapi hakikat. Jadi ungkapan yusoluna padahal mustarok maknanya, yaitu solawatnya Allah dan solawatnya malaikat. Padahal satu, maknanya dua, bahkan lebih. Itu terucapkan dan terungkapkan secara hakikatan. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan dalam contoh seperti ini tergolong nanti kalau zohir. Artinya kemarin kan kita sudah disampaikan kalau ada yang zohir harus kita maknai zohir, jangan ambil khofi atau jangan ambil yang samarnya. Ketika tidak ada korinah apapun yang mendorong terhadap mengesampingkan zohir, selama itu zohir maka ya harus diarahkan ke kedua maknanya yang mustarok itu kata Imam Syafi'i. Kalau menurut Al-Qadhi Al-Baqilani itu mujmal. Jadi begini, yusoluna ini kalau ini menurut Imam Syafi'i selama itu zohir ya memang harus diarahkan dua. Tapi kalau menurut Qadhi Abi Bakar Al-Baqilani ini mujmal. Karena mujmal untuk hati-hati selama belum ada korinah yang lain, berarti belum ada bayannya, itu diarahkan kedua-duanya dalam rangka ikhtiyat, dalam rangka hati-hati. Nah, ini kan kita sering kayak gitu tuh. Nah, pandangan Al-Ghazali lebih jeli lagi, entah jeli entah dari satu sisi lucu ya. Yasihu ayuroda la anahu lughatun. Ya, jadi sah bahwa mustarok itu diungkapkan untuk maknanya yang lebih dari satu itu, tetapi dari sisi lughat nggak bisa kata Imam Ghazali dan juga Abul Husain Al-Basri. Antum ingat kan Abul Husain Al-Basri siapa? Pengarang Al-Mu'tamad, orang Mu'tazilah. Oh nggak bisa. Dari sisi lughat itu tak bisa. Tapi memang terjadi. Jadi agak aneh ya.
pendapat beliau. Wakila yajuzu fin nafyi lal isbati. Ada yang mengatakan penggunaan mustarok dengan dua maknanya yang berbeda itu termaksudkan bisa dalam nafi tapi tidak dalam isbat. Rekan-rekan yang saya muliakan, wal aksar alat anajam au bi tibaro maknai insa ghadzalika mabniun alaihi. Ini kita perhatikan ini. Dalam yusoluna ini kan jamak. Dalam yusoluna ini jamak. Jadi kalau nanti terjadi jamak dan kemudian jamaknya itu mustarok lafadznya dan makna yang dituju itu lebih dari satu dari makna yang dikandungnya itu pun mabniun alaihi. Ini berpijak pada pendapat-pendapat di atas. Jadi boleh apa enggak, berlaku atau enggak, ada atau tidak, itu ya seperti khilaf yang sudah disampaikan di atas. Baik, sedikit lagi atau sudah? Nah, ini kan agak sulit ya. Baik, saya akan menyudahi ini dengan satu di bawah, ya. Wa fil haqiqah wal majaz al khilaf mustarok, maknanya yang lebih dari satu, itu kan berbagai khilaf tadi di atas sudah disebutkan. Khilaf di atas itu berlaku juga dalam persoalan hakikat dan majaz. Bisa saja ada sebuah lafaz hakikat dan majaznya itu betul-betul dan disengaja untuk maknanya secara semuanya diperlakukan. Contohnya beginilah ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kita sering menggunakan itu. Kutiba itu artinya apa? Ditulis. Lah wong kitabun kok. Kita batun. Betul kan? Tapi tak pernah kita mendengar seorang ustadz dai, entah nggak tahu atau memang betul-betul ilmunya melewati batas-batas kehebatan ilmu, sehingga saking taunya tak pernah dikatakan, wahai orang-orang beriman, telah dituliskan kepada kalian, ya kan? Nggak pernah kan? Nah, padahal itu kutiba itu dari tulisan kemudian diubah menjadi fardu atau wajib, itu sifatnya kan naqlu. Dan naqlu itu bagian daripada majaz. Gitu. Nah, bisa enggak secara analisa usul fikih bahwa kutiba itu artinya ditetapkan, ditulis, bisa? Bisa enggak yang dimaksud kutiba dituliskan itu sunnah? Kenapa tidak? Bisa jadi Allah menghendaki bahwa kutiba itu dituliskan, artinya diwajibkan, ditetapkan. Artinya kan ditetapkan, bisa jadi sunnah. Bisa menjadikan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum sebagai dalil puasa sunnah. Loh, kenapa tidak? Bisa saja majaznya yang banyak itu semuanya dipakai. Itu paling bawah. Wa kadza al majazani. Andai ada sebuah lafaz majaznya bukan hanya satu. Ini kutiba ini kalau kita anggap bahwa ini adalah mengandung fardu. Kemudian ketetapan ini mengandung sunnah. Dua majaz. Bisa enggak kemudian diartikan dalam lafaz itu? Dalam perspektif usul fikih bisa. Tapi tentu pendapatnya berbeda-beda sebagaimana tadi. Wa min sama amana waf'alul khair. Umpamanya difirmankan if'alul khair. If'alu. If'alu itu kan perintah. Laksanakan kebaikan. If'alu ini mengandung wajib, mengandung nadbu, atau bahkan bisa jadi tahdid. Sehingga maknanya kan banyak. Bisa tidak seperti itu? Itu khilafnya seperti di atas-atas. Waman qala lil qadri al mustarok. Ada yang mengatakan itu if'alu itu adalah mustarok, ada yang mengatakan itu hakikat majaz, ada yang mengatakan itu adalah majaz dan majaz. Bisa jadi
If'alu itu bisa apakah itu apakah itu mujmal? Menurut pendapat Ibnu Subki, if'alu itu sehingga menunggu taksis jika ada mukhosisnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.